Lebih tidak sesuai agama. Ada tapi lagi. Cabut, cabut, cabut. Halo bro, apa kabar? Kita hidup di zaman yang gila. Informasi datang bertubi-tubi, teknologi melesat, sains mengungkap rahasia alam semesta. Tapi di tengah semua ini ada satu pertanyaan fundamental yang sering muncul di kepala banyak orang. Agama, masih relevankah dia di era modern ini? Betul sekali. Kita lihat fenomena yang bikin kening berkerut. Di satu sisi, sains membawa kita ke Mars. Di sisi lain, kita masih sering dengar konflik yang berakar pada perbedaan keyakinan. Rasanya ada gesekan kuat antara tradisi masa lalu dan realitas masa kini. Nah, di Cakrawala Insight kali ini kita mau bedah tuntas. Bukan buat menghakimi, tapi buat memahami. Karena kalau kita nggak paham akar masalahnya, kita nggak akan bisa menemukan solusinya. Kita akan mulai dari kasus nyata yang sering bikin heboh. Lalu kita bongkar pemahaman dasar agama yang mungkin sudah saatnya kita tinjau ulang. Siap-siap ya, karena ini akan jadi obrolan yang mencerahkan. Mari kita mulai dengan fenomena yang baru-baru ini terjadi, seperti kasus penolakan pembangunan gereja di Depok. Ratusan warga menolak. Ini bukan lagi sekedar pendapat individu, ini gerakan kolektif. Tapi pendola kita ini nggak sanggup ngetolerir massa. Dan yang menarik, argumennya seringkali bukan cuma soal toleransi atau keyakinan, tapi juga soal prosedur, izin, atau bahkan konsensus. Tapi di balik itu, ada masalah yang lebih dalam. Bagaimana sebuah ajaran yang seharusnya membawa damai justru bisa memicu konflik di lapangan. Betul. Saya sering mikir, apakah ini murni salah paham individu? Atau jangan-jangan ada yang keliru dengan cara kita memahami agama itu sendiri. Misalnya tentang konsep surga dan neraka. Nah, ini dia. Mayoritas orang memahami surga itu kebahagiaan setelah mati. Neraka itu siksaan abadi di sana. Dan seringkali motivasi berbuat baik itu jadi karena ingin surga atau takut neraka. Ada semacam transaksi spiritual. Dan coba pikirkan, kalau neraka itu cuma setelah mati, dan banyak orang berpikir kalau udah mati siksaan apapun gak akan terasa lagi, apa bedanya dengan hukuman yang gak berdampak? Ini kan jadi celah untuk membenarkan kejahatan di dunia, karena konsekuensinya terasa jauh dan gak relevan. Menurut saya, dan ini mungkin terdengar radikal, surga dan neraka itu bukan cuma setelah mati, bro. Surga dan neraka itu kita jalani di dunia ini. Setuju. Kalau kita berbuat baik, ikhlas membantu orang, tanpa pamrih, apa yang kita dapat? Kemudahan hidup, ketenangan batin, dihargai, hidup jadi lebih ringan. Itu surga yang nyata kita rasakan di dunia ini. Sebaliknya, kalau kita menabur kejahatan, menipu, menyakiti orang, apa yang terjadi? Dijauhi, dibenci, dipenjara, hati nggak tenang, hidup penuh masalah. Itu neraka yang kita ciptakan sendiri di sini. Konsekuensinya langsung dan terasa. Pemahaman ini, bro, akan jauh lebih berdampak positif. Karena kalau orang tahu setiap perbuatan baik ada surga langsungnya di dunia dan setiap kejahatan ada neraka langsungnya di sini, mereka akan berpikir berkali-kali sebelum bertindak. Dulu, peradaban Islam adalah mercusuar ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kedokteran. Banyak penemuan penting lahir dari pemikir muslim. Mereka melihat ilmu sebagai jalan memahami ciptaan Tuhan. Tapi ironisnya, di zaman sekarang kita sering dengar atau lihat pemuka agama yang justru melarang, bahkan menentang ilmu pengetahuan duniawi. Mereka bilang, untuk apa belajar fisika atau biologi? Toh nggak dibawa mati. Ini adalah kesalahan fatal yang bisa menghambat kemajuan peradaban. Karena kalau mindset ini yang dominan, ia jangan harap kita bisa bersaing. Orang tidak akan termotivasi untuk riset, berinovasi, atau menciptakan solusi untuk masalah dunia. Dan ini bukan cuma soal ilmu pengetahuan, bro. Ini soal kesejahteraan. Lihat saja buktinya di lapangan.
Negara-negara maju yang seringkali membebaskan warganya untuk beragama atau tidak, punya tingkat kriminalitas minim, konflik rendah, dan masyarakatnya lebih beradab. Padahal mereka nggak diajarin agama secara dogmatis di sekolah. Sementara itu, di negara-negara yang sangat religius, seperti beberapa di Timur Tengah atau Afrika, kita justru sering melihat konflik, kemiskinan, dan masalah sosial yang parah. Ini bukti nyata, agama sendiri tidak bisa menjamin moralitas atau kesejahteraan. Betul sekali, kita harus realistis. Orang lapar tidak akan kenyang dengan dibacakan ayat-ayat suci. Mereka akan kenyang jika mereka diberikan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, jika mereka punya akses pendidikan, dan jika ada sistem hukum yang adil. Kesejahteraan material dan institusi yang kuatlah yang menjadi fondasi moralitas dan stabilitas sosial. Agama bisa jadi pemandu etika, tapi persyaratnya adalah kebutuhan dasar terpenuhi. Jadi, apa solusinya? Apakah agama harus dihapus total dari ranah publik termasuk sekolah seperti usulan di beberapa tempat? Menurut saya, agama itu urusan individu. Pemerintah tidak perlu mencampurinya di sekolah. Karena di era digital ini, orang akan mencari dan mendiskusikan agama di tempat yang memang relevan, bukan lagi di kurikulum formal yang kaku. Saya setuju. Karena di era sekarang, media digital, internet, dan paparan informasi dari luar itulah yang akan menjadi garda terdepan untuk merubah mindset orang secara masif. Orang tidak perlu kenal kita, bro. Mereka hanya perlu melihat buktinya. Melihat orang lain yang hidupnya lebih baik, lebih sejahtera, lebih damai. Karena mindset mereka terbuka terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan. Itu akan memicu pertanyaan di kepala mereka. Dan ini akan sangat signifikan, karena di era digitalisasi ini, kalau mereka nggak mau beradaptasi dengan kemajuan, baik itu teknologi atau apapun, mereka nggak akan bisa bertahan hidup. Ketika sudah menyangkut hidup mati, kelangsungan hidup, dan kualitas hidup, survival instinct akan berbicara. Mereka akan dipaksa untuk cepat beradaptasi sesuai kebutuhan mereka. Agama harus berkembang sesuai kemauan zaman, bukan zaman yang beradaptasi pada agama. Jika agama tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, jangan harap ia akan bisa bertahan. Ini bukan soal benar atau salah secara dogma, tapi soal relevansi dan dampak nyata. Mungkin masa keemasan Islam di masa lalu dalam konteks ilmu pengetahuan sulit terulang persis sama. Tapi, kita bisa menciptakan masa keemasan yang baru jika kita berani melakukan introspeksi, beradaptasi, dan kembali menempatkan ilmu pengetahuan sebagai prioritas utama. Dan itu dimulai dari perubahan mindset kecil di setiap individu yang dipicu oleh bukti-bukti nyata di sekeliling kita. Karena kebaikan sejati itu adalah membantu orang yang kesusahan, bukan cuma dibacakan ayat suci. Pada akhirnya, peradaban akan maju jika masyarakatnya terbuka pada ilmu, peduli pada sesama, dan berani melihat surga dan neraka itu ada di sini, di dunia yang kita pijak ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa membuka wawasan dan menginspirasi kita semua untuk menjadi bagian dari perubahan positif. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cakrawala Insight untuk diskusi-diskusi mencerahkan lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, bro.